Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan overhaul atau resealing hidrolik pump eskavator PC130F datar 7. Nah, pertama-tama kita akan lihat dulu bagian luar atau bagian atas ini. Kita akan lepas terlebih dahulu bautnya ya. Jadi ada beberapa baut di sini yang terpasang. Ini bisa dilakukan dalam posisi terlepas ataupun posisi terpasang di unit. Nah, kemudian kita lepas juga hose yang menempel di bagian headnya ini ya. Dan hose connection antara solenoid LS EPC dan PC EPC ya. Kemudian saat melepas ya, teman-teman juga harus hati-hati ya. Nah, ini tinggal diangkat saja ketika dalam kondisi dibalik seperti ini. Nah, kalau dalam posisi terpasang di unit ya perlu diperhatikan bahwa di situ ada plate-nya ya, jangan sampai jatuh. Nah, ini kondisinya plate masih bagus kalau kelihatan ya, karena memang unit ini sudah 12 tahun umurnya ya. Dia tetap menggunakan hidrolik oil yang genuine Komatsu. Jadi belum pernah sama sekali melakukan resealing untuk hidrolik pump. Semuanya ini masih bawaan genuine, dan kita lihat sendiri bahwa ketika menggunakan produk genuine untuk hidrolik, maka pasti kedalamannya pompa pun awet ya. O-ringnya pun ini masih lentur-lentur semua. Nah, ini o-ring yang digunakan itu masih genuine. Dan nantinya saya akan ganti dengan menggunakan produk non genuine, itu produk Lomos yang biasanya sering saya gunakan untuk melakukan resealing untuk bagian hidrolik. Nah, ini kondisinya sudah terlepas dan kita akan angkat bloknya ya. Jadi tinggal dikeluarkan saja bloknya, dan di sini ada pinnya 3 ya, dan keluarkan juga piston dan retainernya. Nah, untuk melepas su pistonnya ini kita harus cabut terlebih dahulu PC valve-nya, karena PC valve-nya ini sangat terpasang dengan sunya ya. Ini PC valve-nya kita akan lepas terlebih dahulu ya, karena di sini nanti akan bagian ujung PC valve nanti akan mendorong linknya ya. Nah, LS-nya juga kita lepas, PC-nya juga kita lepas sekalian ya, karena nanti akan kita lakukan penggantian o-ring semuanya. Yang dikir jadi Oke, sekarang kita akan melakukan pengangkatan untuk atau pelepasan untuk sunya. Kemudian melakukan pelepasan snap ring dan sekaligus melakukan pelepasan pada kopling atau dampernya ya. Nah, ini juga untuk silnya kita lepas dan sekaligus melakukan pelepasan untuk servonya ya. Kita akan cek semua kondisi-kondisi o-ringnya dan melakukan pembersihan. Kita akan lakukan pembersihan terlebih dahulu ya, bersihkan semua mulai dari lubang-lubangnya untuk jalur-jalur oli. Kita bersihkan semua dari pasir-pasir ataupun kotoran-kotoran yang menempel.
Baik, kita akan melakukan persiapan untuk seal kitnya. Dan Original Kawasaki. hari ini saya tetap menggunakan produk non genuine Lomos untuk melakukan resealing hydraulic pump untuk PC 130F datar 7. Ini menggunakan full FKM ya. Di sini ada regulator dan ada untuk pompa. Jadi ini versi lengkapnya ya. Dan mulai dari PC 200 strap 8, strap 7 dan PC 130 ini saya sudah buktikan semua dengan menggunakan produk ini. Dan hari ini saya akan membuktikan di eskavator PC 130F datar 7. Kemudian kita akan coba melakukan penggantian o-ring atau seal pada LS palep. Nah, teman-teman yang melakukan penggantian ini, setelah dilakukan penggantian maka tetap di press supaya masuknya nanti presisi. Nah, ini juga ada o-ring satu di bagian servo, ini wajib dilakukan penggantian ya, karena ini yang menyekat antara big area dan small area untuk memposisikan nanti piston maksimum dan minimumnya. Ini juga harus hati-hati ketika melakukan pemasangan. Kalau o-ring yang digunakan di sini tidak sesuai, maka itu bisa menyebabkan kebocoran. Nah, makanya teman-teman harus hati-hati menggunakan produk, terutama produk yang non genuine, karena nanti kita akan lihat juga kondisi bagian komponen-komponen ini. Terkadang ketika melakukan resealing pompa cuma o-ring luarnya saja dilakukan penggantian, tapi o-ring bagian komponen dalam seperti ini tidak diperhatikan. Padahal ini nanti akan berpengaruh dengan tekanan ya, kecepatan dan lain-lain. Kalau untuk o-ring luar itu hanya untuk menanggulangi kebocoran. Nah, ini kondisinya ketika terpasang seperti ini ya. Dia masuknya nanti dari kanan. Ya, ada diameter kecil dan ada diameter besar. Nah, itu nanti yang akan memposisikan nanti maksimum dan minimum untuk pengaturan sudutnya. Nah, kita akan coba melakukan pemasangan. Nah, ini juga ada penutupnya, ada penutup spool tadi ya. Cara mencabutnya itu dengan menggunakan baut 10 ya. Dan kalau mau pasang ya cukup ditekan saja dan dipukul-pukul ya supaya masuk dengan posisi yang sempurna. Nah, kemudian di sini ada o-ringnya, kita pasang juga ya. Dan servonya sudah terpasang. Nah, teman-teman ketika ingin melakukan pemasangan servo atau pemasangan shoe-nya nanti dan linkeknya di dalam, itu harus diganjal servonya ya supaya kita posisikan sudut pompanya ke minimum, posisi rata. Karena kalau tidak diganjal nanti akan ditekan oleh spring sehingga posisinya maksimum dan sulit untuk dilakukan pemasangan piston shoe. Mau untuk sebentar. Karena saya yakin teman-teman juga tidak memiliki alat khususnya untuk melakukan pemasangan ini. Jadi tetap dipukul tapi dalam kondisi aman dan tidak melukai daripada sealnya ini. Ya, ini harus rata terus karena ini kritikal sekali di sini, sering mengalami kebocoran ketika pemasangannya pun juga tidak sesuai. Terus apa lagi? Nah, ini posisinya saya sudah ganjal di bagian servo sehingga posisi sunya ini seperti ini rata dia kan. Kalau saya tidak ganjal, ini susah untuk pasangnya karena posisinya itu langsung maksimum. Dimaksimumkan oleh spring. Nah, kalau saya ganjal servonya dia posisi lurus seperti ini, jadi mudah memasang nanti piston dan silindernya. Nah, ini saya ganjal sebenarnya dalam sini. Saya ganjal plat. Nah, ini posisi nutnya kalau dia dikendorkan maka posisinya maksimum. Kalau dia dikencangi bautnya ini yang besar ini maka dia posisinya minimum. Jadi teman-teman jangan asal melakukan penyetelan untuk sudut pompanya karena kalau terlalu maksimal maka overheat, terlalu minimum maka dia akan low power. Nah, kuncinya di situ jangan asal melakukan penyetelan kalau tidak tahu cara penyetelannya. Nah, ini kondisinya posisi rata. Tapi bukan penyetelan botnya saya lakukan penyetelan, hanya mengganjal saja bagian dalamnya supaya penyetelan di botnya situ tidak
berubah. Dan sekarang kita akan melakukan pemasangan silinder, blok, dan pistonnya ke dalam pompa. Ya, pastinya kebersihan tetap dijaga dan pelumasan yang paling penting sebagai pelumasan awal di dalam pompa. Dan ini masih genuine teman-teman ya, karena memang belum pernah mengalami kerusakan, ini masih aman. Nah, ini saya lakukan pemasangan dalam kondisi miring supaya mengurangi risiko terjadinya kesalahan. Kemudian saya berdirikan. Nanti kita akan lakukan persiapan untuk melakukan pemasangan pada bagian atas, termasuk headnya, o-ring-o-ringnya, dan plate. Nah, kita pastikan sudah duduk atau tidak. Nanti setelah terpasang ini silindernya, kemudian yoke-nya juga di dalam ini atau linkage-nya sudah terpasang dengan sempurna, ganjalan tadi yang di servo saya lepas supaya posisi piston di dalam kembali ke posisi maksimum seperti saat awal dilakukan pelepasan. Ya. Ini sebenarnya saya ganjal hanya untuk mempermudah supaya pemasangan itu dalam kondisi lurus. Nah, ini saya coba lakukan pemutaran supaya tidak ada kesalahan. Selanjutnya melakukan penggantian o-ring-o-ring pada PC palep, LS, dan lain-lain ya, yang bisa menyebabkan kebocoran. Nah, kalau melakukan penggantian o-ring ini maka pengaruhnya nanti ke penanggulangan kebocoran oli yang keluar ya. Kalau o-ring-o-ring dalamnya tadi itu hubungannya dengan tekanan maupun kecepatan. Jadi saran saya ketika ingin melakukan resealing komponen pompa, usahakan melakukan resealing secara menyeluruh, luar dan dalam, jangan setengah-setengah ya. Terkadang ada customer yang ditanya sudah reseal pompa apa belum, sudah, tapi o-ring luarnya saja yang diganti. Begitu kita melakukan troubleshooting, ternyata o-ring dalam itu sudah pada patah-patah semua. Nah, itu. Nah, ini o-ring-o-ringnya semua yang saya ganti supaya lebih maksimal hasilnya ya. Ini untuk o-ring host connection dari solenoid PC EPC dan LS EPC. Sebenarnya kalau untuk o-ring-o-ring ini teman-teman juga sudah bisa melakukan resealing ya, kecuali komponen-komponen dalamnya itu yang agak kritikal. Harus memahami prinsip kerjanya, karena terkadang banyak mekanik juga yang melakukan hanya berdasarkan pengalaman tanpa mempelajari prinsip kerja. Kalau hanya pengalaman yang dilakukan, yang dipraktekkan di sini, itu bisa hasilnya kadang berhasil dan kadang tidak. Tapi ketika kita menganalisa dan memahami prinsip dan cara kerjanya, maka pasti ketika suatu saat ada masalah, kita pun sudah langsung bisa melakukan penanganannya secara cepat. Ya, jadi kita ganti semua yang menggunakan o-ring-o-ring di area pompa ini. Nah, ini juga o-ring-o-ring untuk permukaan antara headnya, itu kita sudah lakukan penggantian, saringannya sudah dibersihkan semua. Dan terus terang saya puas dengan produk Lomos karena setiap saya melakukan resealing semuanya pas. Ada sih beberapa yang terkadang yang tidak pas, tapi itu hanya 1%, 2% saja. Oke, ini kita akan pasang LS palepnya yang sudah saya press. Dan selanjutnya kita akan merakit ke dalam pompanya. Sehingga seperti ini. Ya, bersih teman-teman ya. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.